Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membuat project menggunakan Dart dan mempelajari beberapa logika dalam Dart. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat file ya untuk Dart-nya. Jadi caranya adalah teman-teman bisa buat folder terlebih dahulu, bebas. Kemudian teman-teman bisa buka. Di sini aku udah buat ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal atau di sini aku mau pakai Git Bash ya. Terus di sini teman-teman bisa klik Dart, create nama project atau folder teman-teman. Di sini misalnya aku mau kasih nama materi_dart. Kemudian enter. Kita tunggu. Nah, ini biarin aja ya, lagi nunggu sampai selesai. Ini kita tutup dulu dan kita buka file ini di dalam VS Code. Caranya open in terminal, kode spasi titik. Nah, dia akan membuka foldernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah ada beberapa folder-folder dan file-file. Yang mana ketika nanti teman-teman ingin menulis kodenya, itu teman-teman bisa menulis di dalam bin. Nah, di sini teman-teman bisa membuat file baru ya. Nah, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu yang pertama yaitu tentang variabel. Jadi teman-teman bisa buat filenya ya, yang mana nama file kemudian titik Dart. Nah, di sini dalam menuliskan kode pada Dart ini, teman-teman perlu diawali dengan yang namanya void main. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menuliskan kode teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke materi variabel. Nah, apa sih variabel itu? Nah, variabel ini merupakan wadah untuk menampung data. Menampung data. Agar bisa dipanggil berkali-kali. Nah, jadi teman-teman, gimana cara kita membuat si variabel ini? Caranya adalah teman-teman bisa menuliskan tipe datanya, yaitu kita bisa nulis string untuk data yang berupa tulisan, teks, atau integer untuk data yang merupakan angka. Nah, di sini misalnya string. Terus baru nama variabel teman-teman. Misalnya di sini aku mau tulis karakter. Nah, karena ini string, berarti otomatis dia berupa teks kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan tanda kutip. Boleh kutip ini 1 atau kutip 2. Di sini misalnya
Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian teman-teman bisa manggil ya berupa menggunakan print. Print nama variabelnya, karakter. Nah, seperti ini. Atau bisa juga berupa integer kan. Di sini misalnya kita panggil integer umur. Misalnya 17. Nah, kemudian barulah di bawahnya itu dipanggil. Seperti ini. Saya kan ini print karakter, ini print umur. Nama variabelnya dipanggil. Seperti itu kan. Nah, terus bagaimana kita bisa melihat hasilnya? Nah, di sini ada dua cara. Teman-teman bisa teman-teman bisa buka terlebih dahulu terminal. Kemudian teman-teman bisa menggunakan debug console. Kemudian teman-teman tinggal run. Nah, maka dia akan muncul Luffy 17. Atau jika teman-teman belum ada debug console ini, teman-teman bisa menggunakan Dart run, yaitu dengan menuliskan di dalam terminal ya Dart run. Karena dia ada di dalam folder bin, otomatis teman-teman menuliskan dulu foldernya, bin slice nama file teman-teman, yaitu variabel ya di sini namanya. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan muncul ini Luffy 17. Nah, begitu cara melihat hasil untuk Dartnya. Nah, kemudian di variabel ini juga terdapat tipe data selanjutnya, yaitu var. Ya, tipe data var. Oke, jadi di sini sorry ya teman-teman, kata kunci var. Nah, jadi kata kunci var ini sifatnya itu mutable, yang artinya value-nya bisa berubah-ubah. Jadi dia bisa menggunakan integer atau string. Nah, var digunakan ketika apa? Ketika teman-teman ingin menuliskan data. Misalnya di sini nama. Nah, kemudian teman-teman di print nih kan, di print nama. Nah, terus ini kan kita punya data nama Siti kan. Kemudian teman-teman ingin mengganti nama orangnya, teman-teman cukup panggil menggunakan si variabelnya aja. Jadi nama sama dengan misalnya Ica. Kemudian teman-teman tinggal print terlebih dahulu. Maka dia akan keluar yang namanya Ica. Aduh. Ya. Coba kita coba di sini. Kita hapus dulu ya ini, kita komen. Ini kita run. Nah, dia akan keluar Siti. Tapi karena kita kan udah mengganti ya, jadi ketika kita running, nah dia akan muncul si Ica juga. Gitu. Jadi cukup teman-teman menggunakan manggil si variabelnya saja. Nah, setelah itu
teman-teman juga bisa, kan tadi var itu bisa menggunakan dua tipe data. Nah, jika teman-teman menggunakan integer, berarti langsung var kelas 12. Nah, ya. Kalau misalnya kita ganti lagi kelas 12. Gitu kan. Jadi ini tetap di printnya, tetap setiap kita habis mengubah itu ditulis, tetap dipanggil lagi. Ya, jadi ini misalnya kita running. Set, maka dia kan berubah. Yang tadinya var-nya kelas 12, kemudian kita ganti menjadi 11, maka dia akan muncul. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia untuk variabel dan kata kunci var. Nah, kemudian selanjutnya ada juga untuk kata kunci final. Nah, final itu digunakan kapan? Final itu bersifat immutable, ya. Artinya value-nya, kalau tadi value-nya bisa berubah-ubah, kalau ini value-nya tidak bisa berubah-ubah. Jadi ketika teman-teman menggunakan final, ya kan, misalnya umur anak sama dengan 10, maka ketika di print, terus kita mau ganti lagi nih misalnya value-nya, kayak umur anak sama dengan 12. Nah, dia akan merah, dia tidak bisa, teman-teman, walaupun kita tulis print umur anak. Nah, the final umur anak can only be set once. Dia nggak bisa, guys. Dia cuman kalau final berarti tandanya dia udah gitu. Jadi dia hanya bisa gini. Kemudian kita coba running. Nah, seperti itu ya. Ini untuk kata final. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi untuk tipe data. Nah, tipe data ini ada banyak ya, seperti integer. Integer itu untuk angka, string untuk teks gitu. Kemudian ada juga boolean. Nah, di sini kita akan bagi menjadi yang pertama itu number atau nomor. Nah, tipe data yang berupa nomor itu terbagi lagi. Jadi ada integer untuk tunggal, integer untuk angka biasa, atau simbolnya teman-teman bisa pakai int. Kemudian ada juga dan double, ya. Nah, double ini untuk bilangan berupa desimal. Kalau integer untuk bilangan bulat, double ini untuk desimal. Misalnya, kita berikan contoh. Di sini absen siswa, ya kan?
Tak lupa di sini kita tuliskan dulu nama tipe datanya, ya kan? Kemudian ini udah nih. Kemudian kita print absen siswa. Nah, tapi ketika kita mau menuliskan angka desimal menggunakan integer, tiga 85,5 gitu kan. Nah, dia tidak akan bisa, ya. Maka dia tidak akan bisa, dia akan merah. Nah, ketika teman-teman menuliskan angka desimal itu tidak menggunakan koma, melainkan menggunakan titik. Nah, di sini maka bagaimana supaya dia tidak merah, maka kita gunakan double. Nah, dia teman-teman. Kemudian barulah kita print nilai. Nah, seperti ini, dia sudah tidak merah. Kemudian kita running. Nah, gitu ya. Jadi akan muncul. Nah, tapi bagaimana ketika kita ingin menuliskan dua data yang satu menggunakan bilangan bulat, yang satu lagi menggunakan bilangan desimal? Teman-teman bisa menggunakan namanya num. Misalnya di sini absen anak (13) kan, kemudian kita print, kemudian kita tulis lagi nih, di sini kita panggil si variabelnya absen anak sama dengan 14,5 gitu kan. Terus kita print lagi. Nah, dia tidak merah. Itu ketika teman-teman ingin membuat dua tipe nomor, yaitu bilangan bulat atau desimal. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, itu untuk tipe data number. Kemudian ada juga tipe data string, yaitu berupa tulisan. Untuk string juga dia terbagi menjadi dua, yaitu ada interpolation. Dia berupa menggabungkan dua variabel dalam satu. Nah, dan juga ada namanya tuh multi-line. Nah, jadi dia membuat teks yang tadinya panjang ke samping, dia menjadi rapih, turun ke bawah gitu. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke yang pertama. Itu ada interpolation string. Nah, ini pengertian adalah menggabungkan dua variabel agar menjadi satu, atau menggabungkan dua variabel, ya,
dan variabel atau mengambil data dari variabel lain juga bisa ya teman-teman. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah misalnya nih, var. Misalnya aku mau dia itu sorry teman-teman, salah karena kita string, jadi kita menggunakan string. Nah, jadi ketika teman-teman menuliskan ini tipe data ya, itu misalnya integer kayak string ini, kalau misalnya teman-teman, jadi di Dart ini besar kecilnya huruf itu mempengaruhi ya salah atau benarnya. Nah, di sini misalnya aku mau nulis nama. Misalnya Dina. Kemudian di sini aku juga punya di sini misalnya aku juga punya ya string kota. Bogor gitu kan. Print. Nah, jadi di sini aku punya dua tipe data. Ya kan? Aku punya dua data string, yaitu yang pertama nama, yang kedua itu kota. Nah, ketika teman-teman mau menggabungkan, mau mengambil data dari variabel lain atau menggabungkan dua variabel ini, maka teman-teman bisa menggunakan ya print karena kita mau mengeluarkan data. Gunakan dolar dan juga kurung kurawal. Kemudian baru teman-teman masukkan si nama variabelnya. Di sini nama ya kan. Hai ya. Hai Hai, saya suka bermain di kota variabel kurung kurawal kemudian kota. Nah, sekarang tinggal kita cek di run. Nah ya, saya Dina, saya suka bermain di kota Bogor. Nah, ini dia yang dinamakan dengan interpolation string, menggabungkan atau mengambil data dari variabel lain. Nah, kemudian ada juga untuk tadi multi-line string. Dia gunanya adalah untuk mempersingkat teks atau agar teks tidak terlalu panjang ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa karena teks
panjang itu biasanya berisi angka dan juga tulisan, ya kan? Maka kita gunakan var aja. Var, nama variabelnya misalnya kisah atau enggak pengalaman, tuh kan. Nah, multi-line string ini dia menggunakan titik 3. Dia menggunakan kutipan 3 kali. Misal, nah, jadi, kemudian baru di print. Pengalaman, gitu kan. Nih, coba kita running. Nah, dia kan menjadi tampil seperti ini ya, teman-teman. Sebentar. Kita akan tampil seperti ini. Nah, habis itu, kalau misalnya dia tanpa kutip 3. Var pengalaman. Saya suka gitu kan. Makan. Nah, soalnya gini. Ini kita print. Maka hasilnya adalah seperti, nah dia akan terlalu panjang. Walaupun misal kita udah kayak gini nih, teman-teman, ya kan. Nah, dia tuh nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya seperti ini juga dia tuh nggak bisa, dia merah. Itu makanya menggunakan si titik 3 ini. Seperti itu. Ini untuk kita data string. Ya, string yang multi-line string. Nah, habis itu ada juga teman-teman di sini tuh namanya adalah special character. Yaitu untuk menuliskan slice n, itu dia untuk enter, dan slice dan slice T untuk tab. Terus ada juga namanya backslash. Nah, untuk enter sendiri kayak gimana? Kayak misalnya nih, misalnya
Aku suka buku. Then slice and tapi adikku suka makan. Nah, ini ya. Misal. Nah, ketika stop ini kan. Ketika di running, tadi udah enter, kita sekalian dia. Nah, untuk tab sendiri, dia itu memberikan jarak gitu loh. Jadi kayak hampir mirip, ya hampir mirip kayak sih ini, cuman T-nya diganti, N-nya itu diganti T. Kayak misalnya string cerita 2. Terus kita buat lagi yang nggak pakai itu. Ya, misalnya ini kita nggak pakai, kan? Setelah coba kita running. Nah, ini ya. Aku suka buku, adikku tidak suka. Coba nah, ini ya teman-teman. Saya dilihat, aku suka buku. Kita tambahkan slice n, maka dia akan ke bawah menurun. Adikku suka makan. Nah, terus untuk tab sendiri ya, ini adalah teks yang tidak diberikan slice T. Ini yang diberikan, nah dia akan berjarak seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk backslash gimana? Backslash itu ketika teman-teman mau menuliskan nama hari, string hari. Nah, di hari Jumat itu kan kita kan kalau nulis hari Jumat kan kayak Jum petik at kan. Atau misalnya ini nih, kalau misalnya teman-teman pakai Jum tik nah dia kan akan bingung kan kayak gini. Nah, makanya ditambahkan si backslash ini, jadi dia seperti ini, dia jadi nggak bingung. Nah, ketika kita running, nah dia seperti ini. Nah, itu backslash. Nah, itu dia untuk bagian tipe data. Oh, ada lagi juga namanya. Nah, di sini ada namanya dynamic. Nah, dynamic ini digunakan untuk apa? Yaitu dia tipe data yang bisa berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman mau nulis string atau number, dia pakai string sama number, itu teman-teman bisa menggunakan dynamic. Misalnya nih, variabel 100. Terus variabel lagi. Aduh, salah. Nadina. Terus nah, ini ya. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah setiap teman-teman ingin melihat hasilnya atau ngeprintnya, melihat hasilnya, printnya itu tetap satu-satu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak gini, terus kita running, itu bakal yang keluar akan si yang terakhir, 8,5. Jadi kalau teman-teman print, jadi sama ya kayak yang, nah, jadi teman-teman harus tetap satu-satu mencetaknya. Jadi ketika di running, nah, tuh
Ini adalah tipe data dynamic. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam operator. Nah, jadi di operator yang pertama itu ada yang namanya operator logika. Nah, operator logika ini yaitu untuk menentukan sebuah logika benar atau salah, yaitu true or false, ya. Nah, jadi operator logika ini di sini ada 3 ya, teman-teman. Yaitu pertama dan, yaitu dia apabila dua kondisi bernilai true, maka hasilnya akan true. Nah, misal di sini aku punya data Far umur 18 sama jam pulang titik 00 gitu kan misalnya ya. Habis itu di sini berarti kita bisa ketik Far boleh pulang ini saya teman-teman boleh keluar apabila umur sama dengan umur lebih besar atau sama dengan 17 dan jam pulang lebih kecil atau sama dengan 22. Tuh kan, terus print. Boleh keluar. Nah, jadi gini teman-teman. Apabila di sini kan ada variabel boleh keluar jika umur lebih besar atau sama dengan 17 dan jam pulang lebih kecil atau sama dengan 22. Kita lihat di sini. Umurnya itu 18, berarti dia lebih besar kan dari 17. Terus jam pulangnya 21, berarti dia di bawah 22. Nah, berarti true dan true kan. Maksudnya nilai ini dan nilai ini tuh sesuai. Maka seharusnya di sini ketika kita run hasilnya true. Nah, ini true. Namun apabila di sini kita ganti jadi 23. Berarti kan ini kan true tapi ini false, maka hasilnya akan false. Nah, hasilnya akan false seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada logika OR, ya, atau ditandai seperti ini. Nah, ini apabila salah satu kondisi true, maka hasilnya akan tetap true. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman, ya. Nih, kalau misalnya kayak seperti ini, tuh gitu kan. Nah, ini berarti kan yang satu true, yang satu false dong. Berarti dia akan tetap keluar true. Kalau misalnya kita ganti ya. Oh, salah teman-teman, belum aku ganti. Nah, nih ya. Itu kita running. Nah, dia akan tetap true walaupun karena yang satu
Karena salah satunya itu benar, maka dia akan tetap true. Tuh, apalagi kalau misalnya gini ya, dua kondisinya sama, dia tetap true. Tuh. Nah, habis itu operator selanjutnya itu ada operator negasi. Yaitu dia membalikkan kondisi. Apabila dua kondisi ini true, maka dia yang keluar itu false. Tuh, jadi contohnya gini. Contohnya gini, teman-teman. Nah, kita kasih kayak gini. Kan ini misalnya kita kasih 21. Oke. Ya kan? Coba kita running. Wah, ini kita hatikan dulu. Kita running. Nah, itu kan. Dia akan false kondisi ini padahal benar. Dia false. Tapi kalau misalnya ini Nah, jadi gitu teman-teman ya, saat kondisi ini betul, maka yang muncul adalah false. Tapi saat kondisi ini salah, maka yang muncul adalah true. Gitu. Itu bagian untuk operator logika. Oke. Selanjutnya kita masuk ke operator aritmatika. Nah, apa sih operator aritmatika itu? Nah, operator aritmatika itu digunakan untuk perhitungan matematika. Jadi di sini ada penjumlahan, pengurangan yaitu ditandai dengan minus, perkalian dengan bintang, pembagian dengan slice, dan pembagian bilangan bulat, bendera dan slice, sama modulus atau sisa bagi itu menggunakan tanda persen. Misalnya di sini aku punya variabel X sama dengan 10. Terus aku juga punya variabel Y sama dengan 3. Kita mau panggil si X tambah Y, X tambah Y, itu kan. Coba kita running. Hasilnya 13. Selanjutnya sebuah LTC. Oke. Ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian gitu kan, ini dan persen gitu kan ya. Nah, kita running. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Ya. Saat X tambah Y, 10 tambah 3 itu 13, 10 kurang 3 itu 7, terus 10 kali 3 itu 30,
Terus 10 bagi 3 itu hasilnya koma ya, desimal. Terus ini bendera dan slice itu pembagian bulat. Jadi kan 10 bagi 3 nih. Ada komanya kan. Nah, dia hanya menulis bilangan bulatnya aja. Gitu, teman-teman. Terus persen ini digunakan apa? Modulus atau sisa bagi. Jadi kan 10 bagi 3 itu kan 3. Nah, otomatis sisa 1 kan. Nah, maka dia akan menghasilkan 1. Nah, itu dia untuk operator aritmatika. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian operator yang terakhir, yaitu operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini yaitu untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan true atau false. Kita kembali ke true atau false. Nah, jadi operator perbandingan ini ada sama dengan, ya, dua kali, atau tidak sama dengan, dia pakai negasi, terus lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Salah guys, salah tanda. Sini ya, salah guys, lebih kecil sama dengan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, soalnya gini ya teman-teman. Di sini aku punya data nilai sama dengan 70. Gitu kan. Nah, di sini print nilai gitu kan. Terus kita running. Ini berarti bacanya nilai itu sama dengan 60. Berarti salah dong, false harusnya dia munculnya. Nah, false kan. Nah, ini coba ya kita save. Nah, setelah ini kita ganti jadi negasi. Yang ini lebih besar dari, ini kurang dari, ya. Yang ini lebih besar dari, terus apa lagi? Nah, gini ya teman-teman. Sekarang kita lihat. Aku punya nilai 70. Di sini nilai sama dengan 60. Salah kan? Harusnya dia 70. Nah, terus ini nilai dia tidak sama dengan 60. Berarti dia harusnya hasilnya true. Benar, karena apa? Karena emang 60 ini nggak sama dengan 70, gitu kan. Terus nilai ini lebih besar dari 60. Ini benar, true. Terus kalau yang ini, nilai lebih kecil dari 60. Ini false. Terus nilai lebih besar atau sama dengan, ini kita ganti aja jadi 70. Coba ya, kita running. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat. Atau mungkin kalau di pusing kita pakai, nah, salah. Variabel kita pakainya operator. Oh,
titik Dart. Nah, teman-teman bisa lihat ya. False, ini false, dia salah. Ini true, benar, karena dia emang tidak sama dengan. Terus ini lebih besar, true. Terus ini false. Terus ini true, karena apa? Karena sama dengan 70, sama dengan 70 gitu, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu aja untuk pembahasan di video kali ini. Kita udah ngebahas yaitu variabel, terus operator logika, operator aritmatika, operator perbandingan. Nah, juga kita setelah membahas tipe data. Mungkin sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.